Puji Tuhan, selamat pagi, semangat untuk kita terus menjalani seluruh kehidupan kita. Pagi hari ini, puji Tuhan, kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini kita adalah umat-umat pilihan Allah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9, sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur. Yang dahulu kita bukan umat pilihan, yang dahulu kita tidak dikasihi, sekarang kita dikasihi. Kita tahu bahwa itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kebaikan kita, semata-mata karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan saudara senang bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih. Yang dahulu yang tidak kenal Allah, kita boleh mengenal Allah. Dan saya percaya ada tujuannya. Ya, yang dulu kita hidup di dalam kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Ada tujuan kenapa kita dipindahkan, kita diselamatkan, kita dipilih oleh Allah. Ada tujuan kalau saudara membaca, bahwa tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita semuanya, yang sudah memilih kita. Berarti kewajiban kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dari sekian banyak orang, kita menjadi masuk dalam hitungan kasih karunia yang daripada Allah. Tujuannya adalah saudara dan saya untuk memberitakan apa yang Tuhan nyatakan, yaitu perbuatan-perbuatan besar. Kira-kira menurut saudara, apa perbuatan-perbuatan besar apa? Apakah saudara harus mengadakan satu KKR? Apakah saudara harus mengadakan mujizat, banyak orang disembuhkan? Kalau memang itu karunia daripada Tuhan, tidak mengapa. Tetapi kalau itu bukan karunia kita, apakah kita tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Iya. Jadi pagi hari ini, saya dan saudara yang dulunya hidup di dalam kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Dulu tidak kenal Allah, kita boleh mengenal Allah. Dulu tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah, lalu kita menjadi bagian kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk memberitakan. Caranya bagaimana? Kita boleh melihat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 mulai ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi mungkin tanpa kita sadari, yang harus kita lakukan
Kalau kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihi, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabar seorang dengan yang lain. Itu perbuatan-perbuatan besar yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tujuannya itu. Jangan lupa kenakan kasih. Apa yang saudara dan saya lakukan, kenakanlah kasih. Kiranya hidup saudara menjadi berkat. Saudara memberitakan perkara-perkara besar. Sekalipun saudara tidak pernah mengadakan satu KKR. Saudara tidak pernah mengadakan satu mujizat, banyak orang disembuhkan karena doa saudara. Tetapi paling tidak hidup saudara boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia saat ini. Puji Tuhan, semangat pagi, semangat untuk terus kita menjalani seluruh hidup kita. Apapun persoalan saudara, apapun kesulitan saudara, tetaplah percaya ada Tuhan yang selalu menolong dan memberkati saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.